4 idola K-pop yang dikritik netizen karena alasan aneh tahun ini. Netizen terus-menerus mengkritik idola K-pop, dan tahun ini juga tidak berbeda. Berikut daftar 4 idola K-pop yang mendapat kritik dari netizen karena alasan aneh tahun ini. Yang pertama, Chen EXO. Ketika Chen mengumumkan bahwa dia akan menikah dan menjadi seorang ayah, dia menerima banyak balasan yang menghangatkan hati dari para penggemar. Namun, Chen juga menerima banyak kritik dari fans dan netizen yang percaya bahwa dia mengkhianati EXO. Beberapa fans dan netizen bahkan menginginkan Chen hengkang dari grup. Beberapa fans EXO bahkan melakukan protes fisik untuk mengeluarkan Chen dari EXO. Pada saat itu, beberapa EXO-L mengadakan protes fisik di depan COEX Atrium SM Town pada 19 Januari 2020 mulai pukul 13 hingga 18 KST. Mereka memposting di Twitter resmi mereka aturan dan hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan protes ini. Mereka juga memasang spanduk di depan gedung yang mengungkapkan pendapat mereka yang kuat terkait masalah ini. Spanduk itu bertuliskan, "Tidak ada Chen di masa depan yang kita lihat. Kami meminta penarikan Chen dari EXO karena mencemari citra grup dan merusak kepercayaan penggemar." Tetapi, ketika protes dimulai, orang-orang terkejut dengan hasilnya. Hanya ada segelintir orang yang ada di sana. Meskipun menghadapi ejekan karena protes kecil mereka di luar SM COEX Atrium awal bulan itu, EXO-L yang marah sekali lagi mencoba menuntut Chen agar keluar dari grup. Kali ini mereka membeli papan reklame, tetapi tidak berjalan sesuai rencana. Pada 28 Januari, penggemar melihat sesuatu yang tidak terduga di luar SM COEX Atrium. Sebuah truk papan reklame elektronik yang bertujuan untuk mengeluarkan Chen dari EXO. Papan iklan tersebut mengatakan bahwa Chen membebani grup dengan rumor dan spekulasi yang berdampak negatif terhadap citra merek EXO. Ini juga menampilkan berbagai statistik dalam bahasa Korea dan Cina. Satu layar bahkan mengklaim bahwa 96% penggemar Tiongkok ingin Chen meninggalkan EXO, angka yang belum terbukti. Namun, tampaknya para penggemar yang membeli baliho tersebut melupakan satu hal yang krusial, hukum. Tidak lama setelah papan reklame ditemukan, penggemar Korea mulai melaporkan truk tersebut untuk parkir secara ilegal. Papan reklame itu dimaksudkan untuk bertahan hingga akhir Januari. Tetapi, seorang penggemar internasional yang tinggal di Korea memposting video hanya beberapa jam kemudian yang menunjukkan bahwa truk telah dikeluarkan. Kabarnya, truk tersebut masih disetujui untuk berkeliling blok tersebut. Namun, bahkan setelah menunggu selama 1 jam, penggemar internasional tidak melihatnya berlalu, menunjukkan bahwa rencana tersebut mungkin telah ditinggalkan sama sekali. EXO-L Ace Cafe yang menyelenggarakan billboard tersebut mengabarkan bahwa sejumlah petinggi SM Entertainment telah melihat billboard tersebut. Tentu saja, karena perusahaan masih belum memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut, kemungkinan besar upaya marah saat itu tidak membuat perbedaan sama sekali. SM Entertainment, agensi EXO, akhirnya merilis pernyataan yang menyatakan bahwa Chen akan bertahan di EXO. Yang kedua, Sunmi. Sunmi adalah salah satu juri acara Sing Again, yang merupakan program di mana penyanyi mendapatkan kesempatan kedua untuk mewujudkan impiannya. Tetapi beberapa netizen membenci Sunmi karena dianggap menjadi juri yang kurang berbakat dibandingkan dengan kontestan. Dan dalam sebuah Instagram story, Sunmi memposting pesan sedih mengakui kebencian serta betapa berat posisinya sebagai juri. "Saya sadar bahwa ini adalah posisi yang sangat berat dan sulit. Saya merasakannya setiap kali kami membuat film. Saya ingin tahu hak apa yang saya miliki untuk menilai setiap kontestan. Saya sangat berhati-hati tentang itu," kata Sunmi. Sunmi menekankan bahwa dia sadar bahwa setiap orang menempuh jalan yang berbeda dalam hidup dan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menjaga agar mata dan telinganya tetap terbuka sehingga dia dapat berbagi perasaannya. Setiap orang menempuh jalan yang berbeda.
Dan mereka semua memiliki hal yang berbeda yang ingin mereka katakan dan pikirkan. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk menonton dan mendengarkan pertunjukan yang para kontestan persiapkan dengan tulus dan berbagi perasaan yang tak terhitung jumlahnya yang saya rasakan, kata Sunmi. Dia kemudian mengakhiri pesannya dengan janji untuk bekerja lebih keras. Saya berjanji untuk bekerja lebih keras, kata Sunmi. Yang ketiga, Jungkook BTS. Jungkook bersama dengan Jaehyun NCT, Chanwoo Astro, dan Mingyu 17 pernah berada di bawah kritik netizen setelah Dispatch melaporkan bahwa keempat idola tersebut hadir di sebuah tempat di mana individu positif coronavirus hadir selama periode jarak sosial. Awal tahun ini, Jungkook mengunjungi Itaewon bersama beberapa teman selebritasnya. Saat itu, warga Korea diimbau untuk menjaga jarak secara sosial. Meski terungkap bahwa Jungkook dites COVID-19 tepat setelah bertemu teman-temannya dan dinyatakan negatif, netizen tetap kesal. Pada tanggal 18 Mei, sebuah petisi telah diserahkan ke Blue House dengan judul "Tolong cabut medali prestasi budaya Jungkook BTS". Petisi tersebut menyatakan, Jungkook BTS dari artis Big Hit Entertainment dan 3 teman idolanya pergi ke restoran malam Itaewon, sementara banyak orang di negara ini mencoba untuk mengatasi epidemi global virus corona. Ia juga menulis bahwa tindakannya mengabaikan upaya publik dan pejabat yang telah berusaha untuk mengatasi virus selama ini dan tidak sesuai dengan tujuan medali yang diberikan kepada mereka yang berprestasi luar biasa yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Petisi diakhiri meminta medali Jungkook dicabut. Namun, petisi tersebut gagal karena hanya menerima 1.400 tanda tangan. Big Hit Entertainment telah merilis pernyataan mereka mengenai kunjungan Jungkook ke Itaewon, mengonfirmasi bahwa dia berada di Itaewon pada tanggal 25 April dan meminta maaf atas tindakannya. Dalam pernyataan resmi mereka yang dirilis ke media, Big Hit Entertainment menjelaskan apa yang terjadi dengan pernyataan mereka yang tertunda dan meminta maaf atas perilaku Jungkook. Halo, ini Big Hit Entertainment. Ini adalah posisi resmi terkait kunjungan Jungkook BTS ke Itaewon, Seoul. Pertama-tama, kami ingin meminta maaf dengan tulus atas keterlambatan pengakuan kami bahwa ada sejumlah pertanyaan dari media tentang kunjungan Jungkook ke Itaewon dan bahwa ada masalah dengan tanggapan awal kami. Memang benar Jungkook mengunjungi Itaewon, namun pada saat kunjungannya, dia tidak pergi ke tempat yang sama dengan kasus yang dikonfirmasi pada awal Mei. Dia pergi sekitar seminggu sebelum kasus itu terjadi. Selain itu, kami memutuskan bahwa tidak pantas untuk mengungkapkan aktivitas kehidupan pribadi sehari-hari artis kepada publik, karena kami secara sukarela mengambil tindakan seperti mengikuti tes virus corona sesuai dengan pedoman pemerintah. Namun, tidak ada alasan untuk keputusan ini, karena itu menunjukkan bahwa kami jelas tidak mengakui keseriusan social distancing selama ini sebagai agensi pengelola artis. Sebaliknya, kami lebih memprioritaskan perlindungan artis. Kami ingin menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada semua orang untuk ini. Jungkook mengunjungi restoran dan bar Itaewon pada hari Sabtu 25 April. Sejak kunjungannya, dia tidak memiliki gejala virus corona seperti batuk atau demam, dan dia secara sukarela menjalani tes di klinik pemeriksaan dan dinyatakan negatif. Saat ini, Jungkook sangat merenungkan fakta bahwa dia tidak setia berpartisipasi dalam upaya menjaga jarak sosial. Big Hit melakukan yang terbaik untuk mengikuti pedoman coronavirus dan tindakan pencegahan, seperti jarak sosial. Kami akan lebih teliti agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada penggemar kami dan publik, kata Big Hit Entertainment. Jungkook juga secara pribadi meminta maaf setelah kontroversi Itaewon Club itu terjadi. Saya pikir, akhir-akhir ini banyak orang yang kesal dengan saya, atau hati mereka terluka oleh tindakan saya. Saya merasa sangat menyesal kepada mereka yang mengalami kesulitan dengan situasi saat ini. Mereka yang bekerja keras di mana-mana, dan kepada anggota BTS saya. Saya juga merasa sangat kasihan kepada ARMY tercinta. Karena saya pikir mereka mengalami masa sulit, jadi hati saya juga sakit. Saya sendiri baru-baru ini berpikir secara mendalam. Saya banyak berbicara dengan anggota BTS, dan saya melihat ke belakang dan banyak merenungkan diri saya sendiri. Saya ingin memberitahu semua orang secara pribadi melalui live ini. Mulai sekarang, kapanpun dan dimanapun, saya akan lebih serius ketika memikirkan dan melakukan sesuatu, kata Jungkook.
Yang keempat, Cui Twice. Ketika Cui mendonasikan 50 juta won atau sekitar 42.000 US dollar untuk membantu Korea dengan COVID-19, ia menerima banyak pujian dari netizen Korea. Namun, Cui juga mendapat kritik dari netizen Tiongkok karena mereka mulai mempertanyakan mengapa dia hanya menyumbang ke Korea. Menyusul pemberitaan Korea, berbagai media Tiongkok membagikan berita kontribusinya dan menjelaskan bahwa Cui ikut berkontribusi dalam membantu mereka yang menderita akibat virus corona. Mereka juga menambahkan pesan, Cui ingin semua orang sehat. Meskipun tindakan kemurahan hati Cui dipuji oleh komunitas Korea, beberapa netizen di layanan media sosial Cina Weibo mengkritiknya karena tidak memberikan sumbangan apapun ke Cina. Dan satu postingan netizen yang mengkritik Cui menerima lebih dari 19.000 komentar negatif terkait idola yang saat ini aktif di Korea. Di postingan lain yang mengkritik perilaku Cui, lebih dari 87.000 netizen menyatakan setuju. Beberapa komentar yang lebih mengejutkan termasuk, Cui tidak menyumbang ke Cina. Dan saya kira hatinya bukan untuk Cina. Tetapi kemudian dilaporkan bahwa Cui memang menyumbang dengan jumlah yang sama ke Cina juga. Terlepas dari upaya untuk menyumbang ke kedua negara pada saat yang sama, transfer uang memakan waktu lebih lama untuk Tiongkok yang menyebabkan ketidaksesuaian, di mana Cui menerima kritik yang tidak semestinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.